ini. Dan kita pengen majelis kita ini dihadiri oleh arwahnya anbiya wal mursalin, auliya was solehin, sehingga barokah. Karena itu kita awali semuanya dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua dalam kebaikan dan keberkahan, kesehatan dan keselamatan, serta Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang manfaat, ilmunya para nabi, ilmunya para rasul, ilmunya para wali. Begitu juga untuk kedua orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, sahabat kita, teman kita, dan semua orang yang berbuat baik kepada kita. Dan semoga kajian ini menjadi salah satu sebab turunnya rahmat untuk umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini, dan menjauhkan bangsa kita dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat, dan mendatangkan keselamatan, keberkahan, dan juga kebaikan untuk siapapun. Ala hadziniyah wa ala manahibun ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwani rahimakumullah. Ya, saya tidak tahu nih Ustadz Abdul Somad punya waktu berapa menit, karena waktu beliau ini mahal. Ya, waktunya jadi rebutan banyak orang. Ya, waktunya mau dimiliki sama semua orang. Sampai-sampai beliau belum punya waktu untuk cari istri. Ya, sampai-sampai belum punya waktu untuk cari istri karena waktunya habis diambil oleh Anda semua. Ya, mudah-mudahan nanti jadi barokah waktu beliau. Amin. Nah, Ustadz Abdul Somad dan Habib Muhammad, kenapa saya pilih tema bacalah, menyingkap cara membaca Nabi Muhammad SAW? Karena itu juga pertanyaan saya. Jadi saya ini bertanya-tanya, udah jelas kalau bangsa Arab di zaman Nabi Muhammad SAW adalah kaum ummi, bangsa yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, walaupun ada yang bisa. Tetapi 99,999% itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tetapi peradaban dalam sastranya di masa itu dikatakan termasuk yang paling hebat di dunia. Hidupnya itu cukup dengan bersyair udah kenyang. Ya, kalau bahasa kita gitu. Cukup dengan bersyair sudah kenyang. Cukup dengan berpantun, kalau untuk orang Melayu sudah bahagianya luar biasa. Dan turun Al-Quran ini pada Nabi Muhammad SAW di tengah kaum yang ummi dan nabinya ummi. Secara zahir, syariat zahir, kita nggak bicara hakikat. Kalau bicara hakikat, selesai. Kita bicara syariat, dikatakan Nabi Muhammad SAW ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Ya, tidak membaca dan tidak menulis. Sepanjang saya belajar sampai hari ini, saya belum ketemu hadis yang menjelaskan Rasulullah SAW pernah menulis. Yang ada menghapus tulisan, ya, menghapus tulisan. Tapi Rasulnya tidak menulis. Anehnya, dari semua perintah Allah Ta'ala, perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, ya, perintah haji, perintah umroh, perintah berbuat baik, wahyu pertama kali turun, justru perintahnya yang nggak bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara zahir. Kalau perintahnya sholat, Rasulullah SAW bisa sholat. Dengan sholat dari nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau perintahnya puasa, puasa dikenal oleh masyarakat Arab. Kalau perintahnya sodakoh, Nabi Muhammad SAW ahli sodakoh. Tetapi perintahnya pertama kali adalah iqra', ya, bacalah. Gitu. Perintah ini turun kepada manusia yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Pertanyaan saya kepada Ustadz Abdul Somad dan kepada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tentunya kita pengen mendengar dulu kepada guru kita ini yang alhamdulillah sudah belajar ke berbagai belahan dunia. Punya kesempatan lebih banyak dibanding saya dan Habib Muhammad. Ketemu dengan banyak ulama. Kami pengen mendengar apa yang Ustadz dengar dan apa yang Ustadz pilih dari sekian banyak. Karena ilmu itu kita dengar banyak, tapi ada yang kemudian kita saya lebih cocok sama yang ini di hati saya. Begitu Ustadz, mudah-mudahan antum bisa mencerahkan umat Islam di seluruh dunia, khususnya saya dan Habib Muhammad. Yang lain nggak cerah nggak apa-apa. Terima kasih. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang sama-sama kita hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habibana, Habib Novel, kemudian Habib Muhammad, matta'anallahu bituli umurihima. Allah berikan kita kenikmatan bisa dapat ilmu dan barokah dari umur mereka yang panjang, dan kita dapat istifadah, dan yang paling kita inginkan bersama dengan mereka di dunia, bersama pula di akhirat dengan kakek buyut mereka, Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimanapun berada, izinkan Al-Fakir bercerita sedikit ketika bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika saya baca Quran, nggak ngerti, nggak paham maknanya, yang pertama saya lakukan adalah mencari makna kosakatanya. Dan kami dulu diajarkan dari sejak madrasah Tsanawiyah membaca tafsir Jalalain. Ditulis oleh dua imam. Jalalain, dua Jalal. Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Ketika sudah paham kosakatanya, ingin merangkainya menjadi sebuah makna dalam satu ayat, biasanya saya pilih tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama Al-Azhar. Tidak satu orang, majmu'atun min ulama'il Azhar. Lalu kemudian mereka buat satu namanya tafsir Al-Muntahab. Karena hanya paham satu kata tapi nggak ngerti rangkaiannya, maka makna simple sederhana tafsir Al-Muntahab. Lalu kemudian ketika ingin lebih mendalam bagaimana kalangan salaf memaknai ayat itu, berdasarkan riwayat dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in, maka saya buka tafsir yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi kadang sanadnya terlalu panjang. Anfulan, lalu kemudian diringkas menjadi pendek oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang beliau bermazhab Syafi'i. Lalu kemudian kalau ingin tafsir birra'i dengan akal, logika, tapi masih pada koridor Quran dan Sunnah, saya suka baca tafsir logikanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606. Namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib atau tafsir Al-Kabir. Kalau yang modern-modern, yang sistematis, saya selalu sukanya tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dari Damaskus, Suriah. Tapi kemudian ada lintasan-lintasan hati yang dikemukakan oleh Syekhul Mufassirin, induknya para ahli tafsir, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Jadi yang saya sampaikan ini adalah rangkuman dari yang terbaca. Saya nggak ngaku baca semua, yang terbaca, yang terlihat. Tentulah yang tidak saya baca, tidak saya lihat, lebih banyak lagi dilihat oleh tuan-tuan guru, para habib kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat sekalian, begitulah lebih kurang cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena jangan sampai kita baca Quran, baca sendiri, baca terjemahnya, lalu nyasar sendiri, na'udzubillah. Nah, terkait tentang masalah Iqra, mungkinkah Nabi diperintahkan membaca, padahal Nabi tidak bisa baca? Maka di situ sebetulnya makna Iqra di situ adalah makna tadabbur, merenungkan makna. Karena ketika ada anak kecil umur 4 tahun yang belum pandai baca, anak kecil umur 4 tahun belum pandai baca, baru masih Iqra a bata batata batasa, tapi dia sudah hafal Fatihah. Maka ketika saya akan suruh dia baca, anak kecil, oh Ananda, Endo, pasti kalimat yang kita pakai adalah Iqra. Coba baca, padahal dia nggak bisa baca. Maka pada saat itu makna membaca yang pertama adalah melafalkan apa yang ada di pikiran, melafalkan apa yang ada di hatinya, mengulangi hafalan yang ada di dalam. Itu makna yang pertama. Makanya Allah katakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersegera ingin mengulangi hafalanmu
Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena kami yang mengumpulkan Al-Quran itu dan kami yang membacakannya. Allah membacakan kepada Jibril, Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad membacakan kepada sahabat. Ini makna yang pertama. Adapun orang yang membaca tulisan, maka orang Arab menyebutnya tidak qiraah, tapi mutola'ah. Makanya selalu sedang apa? Sedang mutola'ah, melihat tulisan yang dibaca. Dan orang Arab itu membaca tulisan, memang mereka itu budayanya adalah menghafal, hafalan yang luar biasa. Jadi ketika itu, pada zaman itu mereka, kalau hadis ditulis belakangan, karena memang panduan pertama mereka kekuatan pada hafalan. Sampai hari ini pun, orang Arab dibedakan dengan orang yang non-Arab. Ketika di Al-Azhar Mesir, orang Arab itu hafalannya 4 tahun, 7 juz setengah, 7 juz setengah, 7 juz setengah, 7 juz setengah. Sementara orang Indonesia 2 juz, 2 juz, 2 juz. Karena hafalan yang begitu kuat. Jadi ketika kita katakan Iqra, itu tidak serta-merta membaca yang tertulis, tapi mengulangi apa yang ada di dalam pikiran. Makna yang kedua, Iqra di situ adalah tadabbar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tadabbar ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, renungkanlah, pikirkanlah, istimbatlah apa yang diciptakan Allah. Makanya Iqra-nya 2 kali. Yang pertama, Iqra alladzi khalaq, alam semesta, dan membaca alam semesta tidak membaca huruf yang tertulis. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua adalah Iqra allama bil qalam. Bacalah wahyu yang diturunkan Allah. Jadi kalau begitu maknanya ada 2, membaca yang tersirat dan membaca yang tersurat. Mungkin itu penjelasan simpelnya Habib. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Ini penjelasan simpel, yang enggak simpel dan agak curang Ustaz Abdul Somad. Ya agak curang karena yang kita cari belum dikeluarkan, Bib. Nah, yang kita cari belum dikeluarkan. Nah, tapi sebelum Ustaz Abdul Somad ngomong lagi, biar Habib Muhammad nyampaikan yang sudah beliau mutolaah, Ustaz. Nah, beliau udah mutolaah, ya biar dicek lagi hasil mutolaahnya, kita dengar seperti apa. Insyaallah nastafid. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita semuanya, Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Guru kita semuanya, Al-Ustadz Abdul Somad. Mata'anallah bituli hayatihi insyaallah. Wa syarafallahu qadrahuma fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya waktu dapat tema ini dari Habib Novel, saya pinjam bahasanya Ustadz Abdul Somad. Ngeri-ngeri sedap ini temanya ini. Karena harus bekerja keras untuk mutalaah lagi ini. Harus untuk mutalaah lagi. Saya bacakan apa yang telah saya dapat dari beberapa kitab tafsir. Dan ini niatnya saya jujur kayak pil dacil aja, Beb. Jadi kalau benar ya berarti ilmunya dari antum-antum semuanya. Kalau salah ya silahkan dikoreksi. Tentang masalah daripada Iqra, tadi sudah dijelaskan sangat luar biasa oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Bahwasanya memang Iqra itu punya berbagai macam makna. Dan di antara di sini yang disebutkan yang saya baca dari kitab Tafsir Adwaul Bayan, itu karyanya Asy-Shinqiti. Ini termasuk kitab tafsir yang agak unik karena banyak menafsirkan Quran dengan Quran. Nah, katanya ulama ngasih khususiyah katanya begitu. Nah, dalam kitab tafsir ini kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu diperintah untuk Iqra, sedangkan beliau itu dikenal ummi. Ummi itu kan untuk kategori Nabi tidak diketahui pernah membaca tulisan dan tidak diketahui pernah menulis. Nah, beliau mengatakan di sini sebenarnya nggak ada ta'arud, tidak ada perbedaan, nggak ada pertentangan sebenarnya.
Bahwasanya yang dimaksud dengan Iqra itu maknanya lebih luas. Karena perintahnya itu kan Iqra, bukan utlu. Kalau perintahnya itu utlu tilawah, maka itu sifatnya lebih khusus. Tapi kalau qiraah itu punya makna yang lebih umum. Nah, dalam keterangan kamus-kamus yang lainnya, qiraah itu belum tentu tilawah. Tapi kalau tilawah itu adalah pasti qiraah. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk Iqra, untuk membaca, itu punya makna yaitu membaca apa yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril. Atau juga ada yang mengartikan juga Iqra itu bermakna uzkur isma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu. Itu juga ada dalam kitab tafsir yang lainnya. Intinya dengan kata Iqra itu tadi, Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsir Al-Kasyaf memberikan satu makna yang luar biasa, bahwasanya, dan juga Imam As-Sabuni juga senada dengan beliau, bahwasanya ketika awal daripada ayat suci Al-Quran, ayat yang pertama turun, itu adalah dengan kata-kata Iqra, maka itu menunjukkan bahwasanya agama ini pondasinya adalah ilmiah. Nah, bahkan amal sekalipun itu juga harus dilandasi dengan keilmuan. Karena dalam kitab Zubat Ibn Rusan, faman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena siapa yang beramal tanpa ada pondasi ilmu, maka amalnya akan tertolak dengan sia-sia. Nah, di dalam ayat ini, dalam rangkaian ayat yang pertama kali turun ini semuanya mengisyaratkan tentang urusan ilmu. Pertama Iqra, ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra lagi wa rabbukal akram alladzi 'allama. 'Allama juga urusan taklim, bil qalam alat untuk cari ilmu, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dalam rangkaian 5 ayat ini ada 5 kata yang urusannya adalah agar kita semuanya itu benar-benar cari ilmu. Yang menunjukkan bahwasanya 5 ayat yang pertama kali turun ini menggambarkan bahwasanya pondasi daripada agama Islam adalah keilmuan. Nah, itu tentang makna daripada Iqra itu sendiri. Jadi Iqra itu nggak mesti membaca sesuatu yang tertulis atau sesuatu yang sudah tersimpan. Mungkin juga bermakna Iqra itu adalah membaca yang sifatnya lebih umum. Bahkan kayak kita membaca itu kan nggak harus tulisan, membaca pikiran, membaca isyarat kan juga bisa. Kemudian setelah itu yang poin yang berikutnya adalah yang saya dapat, ini sebenarnya agak melenceng dikit tapi nggak melenceng juga sih. Tapi karena ini menarik, ini uraiannya Imam Al-Mawardi dalam tafsir An-Nukat wal Uyun. Nah, beliau menyebutkan, jadi Nabi Muhammad SAW itu ummi, itu bukan satu kekurangan, justru satu pujian. Bayangkan seorang yang tidak diketahui pernah membaca ataupun pernah menulis, akan tetapi beliau itu bisa punya ilmu yang sampai sekarang ilmunya itu digali nggak selesai-selesai. Kalau kita lihat nih daripada kebudayaan, daripada orang-orang Arab saat ini, kita akan saksikan bahkan orang-orang Barat sekalipun masih banyak yang menggali ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ada 3 alasan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi yang ummi. Alasan yang pertama adalah karena dulu bisyarah kepada Nabi terdahulu, an-nabil ummi, Nabi akhir zaman itu adalah Nabi yang ummi. Terlepas dari makna ummi kan ada makna macam-macam ya, ada makna umul qura atau makna lain-lainnya dah. Kita tidak ke situ, tapi dulu bisyarahnya Nabi yang terdahulu itu adalah akan datang Nabi akhir zaman, Nabi yang ummi. Yang kedua, limusyakalati halihi li ahwalihim. Agar Nabi itu serupa dengan yang didakwahi. Ini dakwah itu orang yang ummi, nggak pernah baca, nggak pernah nulis, tapi kecerdasannya luar biasa. Maka Nabi pun juga sama. Beliau orang yang lebih cerdas, bahkan dari semua orang Arab, bahkan dari semua makhluk sampai kapanpun juga. Tapi beliau juga punya sifat yang sama, yaitu ummi. Tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis. Dan yang ketiga adalah agar menafikan tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan Al-Quran ini adalah hasil karya ilmiah dari Nabi Muhammad. Atau mungkin orang, ini karena ini dulu Muhammad pernah baca kitab suci yang terdahulu, enggak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beliau tidak membaca dan tidak menulis. Artinya apa? Semua yang dari Nabi Muhammad SAW itu murni adalah wahyu. Sehingga Rasulullah SAW itu kalau ilmu seseorang itu bisa salah. Pemahaman itu bisa salah.
Tapi Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah bersalah. Kenapa? Karena keilmuan Nabi Muhammad itu dikawal dengan wahyu ilahi. Karena itulah Nabi Muhammad SAW jadi Nabi yang akhirnya ajarannya terus berkembang, bahkan digali terus ilmunya, karena memang tidak pernah salah, karena dikawal oleh wahyu ilahi tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Samihni anil khata' wa taksir. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Ajib.